Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tafsir Jalalain dari surat An-Nisa ayat 2 yang dimana saya juga ini mencari dalam artikel yang ada di pencarian saya. Dan berikut penjelasan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berkaitan tentang surat An-Nisa ayat 2 dengan larangan bagi wali atau perawat anak yatim untuk mengganggu harta mereka dengan mengkorupsinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyibi wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul lan hartane yatim al yatama kodolan anak yatim amwalahum sapa paring bener yatim wala tatabaddalul khabitha bit tayyibi. Ojo padha ganti hartane kang haram kalawan hartane kang halal wala taqulu lan ora mangan hartane yatim amwalakum sapa paring bener yatim ila amwalikum marang hartane sopone anak yatim innahu kana hubang kabira lan karono mengko hale dosa lan sing gede. Artinya berikanlah harta anak-anak yatim itu kepada mereka. Jangan kalian tukar harta yang haram dengan harta yang halal. Janganlah kalian makan harta mereka atau dengan cara dicampurkan pada harta kalian. Sungguh hal itu adalah dosa yang besar. Dalam Sababun Nuzul, pakar tafsir kota Kufah, Irak, Abdul Nazar Muhammad bin Asyid Al-Kalbi mengatakan surat An-Nisa ayat 2 turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang dalam riwayat Imam Muqatil bernama Al-Mundhir bin Rifa'ah menguasai harta yang banyak milik keponakan laki-lakinya yang yatim. Ketika telah balik, keponakannya meminta hartanya, namun ia menolak menyerahkannya. Keduanya sepakat mengadukan sengketa ini kepada Rasulullah SAW. Turunlah ayat tersebut, pamannya lalu berkata, "Saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya memohon perlindungan kepada Allah dari dosa yang besar." Sejurus kemudian, ia menyerahkan harta tersebut kepada keponakannya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyatakan tradisi masyarakat jahiliyah tidak memberikan harta warisan kepada perempuan dan anak-anak, yang menguasainya hanyalah ahli waris laki-laki yang paling besar. Lalu turunlah ayat tersebut. Ibnul Hajar al-Asqalani al-Ajab fil Bayanil Asbab dan Mandarul Ibnul Jauzi. Dalam ragam tafsir, Imam Ahmad bin Muhammad At-Tahawi menyatakan ayat ini mulai menjelaskan bentuk nyata ketakwaan yang telah diperintahkan dalam ayat 1. Urusan harta anak yatim didahulukan daripada urusan lain karena di dalamnya terdapat warning atau ancaman yang sangat serius dari Allah Subhanahu wa taala. Yatim juga secara bahasa bermakna sendirian, sedangkan secara istilah ia adalah anak kecil yang belum balik, yang ayahnya sudah meninggal meskipun masih mempunyai seorang ibu. Ayat ini mengandung 4 poin utama. Pertama, perintah untuk memberikan harta anak yatim yang otomatis mengandung larangan menunda-nunda penyerahan harta anak yatim, yaitu mereka sudah balik dan matang dalam urusan agama serta pengelolaan hartanya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 6. Dan yang kedua, larangan memakan harta anak yatim dengan menukar harta yang buruk milik wali atau perawat anak yatim dengan harta yang baik milik anak yatim. Ketiga, larangan bagi wali atau untuk mencampur hartanya dengan harta anak yatim dengan tujuan memakan semuanya. Dan yang terakhir itu, ada penegasan bahwa memakan harta anak yatim adalah dosa yang besar. Sedangkan Mufasir Turki menjelaskan bahwa surat An-Nisa ayat 2
adalah larangan bagi wali atau perawat anak yatim untuk mengganggu harta mereka dengan mengorusinya, sehingga pada waktunya nanti dapat diserahkan dalam kondisi selamat. Dan di sini ada pengertian anak yatim. Secara etimologi, istilah yatim berasal dari bahasa Arab yatima yang berarti yatim, bentuk masdariyah, dan kemudian berubah menjadi al-yatim yang berarti al-fard, sendiri atau kehilangan ayahnya. Menurut Ibnu Sukaid, yatim berarti seseorang yang kehilangan ayahnya, bukan ibunya atau seekor hewan kecil yang hilang. Menurut Ibnul Bari, yatim adalah orang yang meninggal bapaknya. Ibnul Ajiyu adalah orang yang meninggal ibunya. Dan al-latimu adalah orang yang meninggal kedua ibu dan bapaknya. Menurut Al-Lais, orang yang meninggal ayahnya tetapi yatim sampai dia dewasa, dan nama yatim hilang darinya setelah dia balik. Menurut Al-Mufaddalah, yatim juga disebut sebagai al-ghaflah yang berarti kosong, sehingga orang yang kehilangan keseimbangan dirinya disebut yatim. Selain itu, Abu Imran menyatakan bahwa kata yatim memiliki arti al-ibtah yang berarti kelambatan. Menurut Muhammad Quraisy Syahibab, kata yatim berasal dari kata yang berarti kesusahan, kelambatan, dan kesendirian. Selain itu, yatim didefinisikan oleh ahli bahasa sebagai seseorang anak sebelum dewasa yang ditinggal ayahnya atau seekor binatang kecil yang ditinggalkan ibunya. Pandangan kebahasaan ini mengacu pada peran ayah terhadap anak atau induk terhadap hewan kecil sebagai pelindung, pengawas, dan pendukung kelangsungan hidupnya. Al-Bikai mengatakan bahwa anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayah yang bertanggung jawab untuk membayar kebutuhan hidup mereka. Sementara Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak yatim adalah mereka yang tidak menerima tunjangan hidup dari ayah mereka karena ayah mereka meninggal dunia. Berarti yang Al-Baqi menyatakan bahwa anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayahnya tetapi masih bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidupnya, itu berarti mereka anak yatim yang kehilangan sesosok peran ayah itu dikarenakan cerai. Ibu dan ayahnya itu cerai dan ayahnya itu meninggalkan anak itu, tetapi ayahnya itu masih membiayakan kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup anaknya dalam masa anaknya itu dijaga oleh ibunya. Dan sementara Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak yatim adalah mereka yang tidak menerima tunjangan hidup dari ayah mereka karena ayah mereka meninggal dunia, itu berarti dari kedua ibu dan ayahnya itu, berarti ayahnya itu meninggal dunia dan tidak memiliki apa-apa di kelangsungan hidupnya. Berarti tidak ada pengawasan seorang ayah tetapi masih memiliki pengawasan dalam seorang ibu. Menurut istilah syarah, anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggalkannya sebelum dia balik. Batas waktu di mana seorang anak dianggap yatim adalah ketika dia dewasa dan balik. Menurut sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah tentang beberapa lama seorang anak dianggap yatim. Ibnu Abbas menjawab, "Saya tidak tahu, tapi hadis tersebut berbunyi, dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus perikatan yatim itu? Sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah balik dan menjadi dewasa." Hadis riwayat Muslim. Dalam tafsirnya, Ahmad Mustafa Al-Maghri menyebutkan istilah yatim yang berarti seseorang yang ditinggal mati ayahnya secara keseluruhan, apakah dia masih kecil atau dewasa. Namun katanya tradisi hanya berlaku untuk mereka yang belum mencapai usia dewasa. Anak-anak yang bapak dan ibunya meninggal dunia juga termasuk dalam kategori yatim piatu, dan mereka biasanya disebut yatim piatu dalam literatur fikih klasik. Istilah yatim piatu adalah satu-satunya yang digunakan menurut beberapa definisi di atas. Anak yatim adalah anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal mati ayahnya.
dan masih belum mampu melakukan hal-hal baik yang akan menjamin masa depan mereka. Seperti yang diketahui orang-orang yang berhati mulia yang mau menyantuni anak-anak kurang beruntung tersebut akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Memberikan santunan kepada anak-anak kurang beruntung tersebut merupakan tindakan yang sangatlah mulia dalam ajaran agama Islam. Saking istimewanya, setiap tanggal 10 Muharram secara khusus dikenal sebagai Hari Anak Yatim. Pada hari tersebut, banyak umat Islam yang datang berbondong-bondong memberikan santunan kepada anak yatim. Namun, terkadang ada beberapa orang yang belum dapat membedakan antara anak yatim dan piatu yang menganggap mereka sama. Padahal, dalam dua golongan tersebut memiliki perbedaan. Dari namanya pun jelas berbeda, tentu maknanya pun juga jelas berbeda. Maka dari itu, penting sekali memahami definisi antara yatim dan piatu. Ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Jikalau anak yatim itu mereka yang kehilangan sosok ayahnya, tetapi tidak dengan sosok ibunya, dan keberlangsungan hidup mereka itu bisa didampingi oleh sesosok ibunya, bukan ayahnya. Jikalau piatu itu adalah yang meninggal seorang ibunya, berarti dia masih ada keberlangsungan dengan ayahnya, tetapi tidak ada keistimewaan dengan ibunya. Tidak ada sesosok pendamping seorang ibu di hadapan mereka, tetapi masih memiliki sesosok pendamping yaitu seorang ayah. Dalam tafsir Quran surat An-Nisa ayat 6 juga di sini menjelaskan, setelah menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta anak yatim dalam kondisi mereka belum mampu mengelola, berikutnya Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir mereka, kecerdasan mereka, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara menjelaskan harta. Kemudian latihlah mereka dalam menggunakan harta itu sampai hampir mereka cukup umur untuk menikah dengan menyerahkan harta sedikit demi sedikit. Kemudian, jika menurut pendapat kamu melalui uji mental tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa mereka betul-betul telah cerdas dan pandai dalam memelihara dan mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka harta itu, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk menahan harta mereka. Dan janganlah kamu, para wali, dalam mengelola harta ikut memakainya harta anak yatim itu dan mengambil manfaat melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu menyerahkan harta kepada mereka dalam keadaan tergesa-gesa, menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Karena kalian khawatir bila mereka dewasa, mereka akan memprotes kalian. Barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk diri dan keluarganya, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan mencukupkan diri dengan anugerah dari Allah yang diperolehnya. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dimakan harta itu menurut cara yang patut sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai upah atau imbalan atas pemeliharaannya. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu yang sebelumnya berada di tangan kamu kepada mereka, maka hendaklah kalian adakan saksi-saksi ketika menyerahkan harta itu kepada mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala amal perbuatan dan perilaku mereka. Dan Dia memperhitungkan semua perilaku tersebut, kemudian memberikan balasan setimpal. Jadi segitu aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya juga masih belajar.
Dan jikalau saya masih ada ucapan-ucapan yang kurang pantas diucapkan, mohon dimaafkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.